Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma tahiran lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat para pemirsa pesantren virtual yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati serta diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun juga tidak henti-hentinya senantiasa melimpahkan karunia-Nya terhadap kita semua. Mulai dari limpahan rahmat karunia melalui umur yang Allah pinjamkan kepada kita, begitu pula kesehatan dan kekuatan serta nikmat iman, sehingga alhamdulillah setelah kita semuanya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah serta sholat sunat ba'diyah dan mungkin juga melakukan zikir, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi pengajian kita yang seharusnya pada minggu lalu itu ya jadwalnya teman, namun karena ada miskomunikasi sehingga kami yang diamanahkan untuk dijadwalkan pada pekan kedua dan keempat, saya ambil untuk bulan ini pekan ke-3 dan ke-4. Insyaallah mudah-mudahan tidak akan lagi terjadi seperti ini. Sebelumnya kami mohon maaf. Lebih baik Bapak Ibu sekalian, para pemirsa pesantren virtual yang insyaallah dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu. Namun sebelumnya, pada kesempatan ini saya mengajak kembali Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah, memohon agar kiranya Allah senantiasa melindungi kita dan menjauhkan kita dari bencana, khususnya bencana yang melanda dunia hari ini, yakni adanya bencana virus corona. Kita memohon kepada Allah semoga Allah menjauhkan bencana itu, dan kita pula memohon kepada Allah kiranya Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Lalu kemudian kita juga
yang pernah berbuat baik kepada kita, mulai dari orang tua, guru-guru kita, ya. Semoga mereka senantiasa mendapat ampunan dan rahmatnya Allah. Dan kita awali pengajian kita ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para pemirsa pesantren virtual yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Muawiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Hadis ini sempat kita baca minggu lalu, namun kita tidak sempat menjelaskan secara detail. An Muawiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan, maka mereka akan dipahamkan terhadap ajaran agama. Iya. Di sini dalam bahasa hadisnya kelihatannya, ya, Nabi tidak mengatakan ya may yuridillahu bihil khair. Itu beda kalau ya bahasa al-khair dengan khairun atau khairan. Al-khair itu ma'rifah, itu tentu. Kalau khairan itu banyak kebaikan. Jadi orang yang diberikan pemahaman terhadap agama itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya itu ya orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu insya Allah dalam salah satu ayat disebutkan yu'til hikmata liman yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya Allah akan atau pemahaman ya terhadap agama yang luas itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan khairan katsiran, kebaikan yang unlimited, tidak terbatas. Jadi perlu dibedakan antara ilmu dengan hikmah dalam hal ini. Ya. Ilmu itu ya, hanya sedikit. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kalian minal ilmi dari ilmu itu illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Umpamaannya kalau kita celupkan jarum yang kecil itu kemudian di lautan kita angkat, seberapa banyak yang tinggal di jarum itu, ya hanya itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Para pemirsa, berbeda dengan hikmah. Yu'til hikmata liman yasha, Allah memberikan hikmah pada orang yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata ya faqad utiya khairan katsira. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah akan diberikan kebaikan yang unlimited, luar biasa, tidak terbatas. Makanya itu yang dicari di sini bukan hanya sekedar ilmu, karena itu batasannya hanya sampai kepada akal. Iya. Berbeda dengan hikmah. Hikmah itu langsung kepada hati kita. Jadi ilmu itu ya batasannya hanya sampai kepada akal kita, sehingga ya itu biasanya kalau akal dan nafsu, emosi kita.
dengan ya, hati itu senantiasa berhubungan dengan rohani kita, nurani kita. Sehingga orang yang mempunyai hikmah itu berbeda ya kebiasaannya dengan orang yang mempunyai ilmu. Kalau ilmu itu ya sedikit-sedikit salah kalau berbeda pendapatnya. Berbeda kalau hikmah. Ya, karena dia luas sehingga dia tidak mudah menyalahkan orang. Makanya itu ya, yang kita kejar saat ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ilmu. Ini para pemirsa. Ya. Baru-baru ini ketika kita mengikuti pengajian Andre Guruta, Haji Nasaruddin Umar, ya, kadang-kadang ada orang yang hanya fokusnya pada Al-Furqan tapi tidak memahami Al-Quran. Ya, Al-Furqan itu berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu sumbernya dari atas, di atas, kemudian Al-Furqan hanya ya berkaitan dengan persoalan bumi ini. Sehingga orang yang senantiasa berbeda pendapat itu hanya sedikit-sedikit menyalahkan, itu hanya ya berfokus kepada Al-Furqan itu ya ilmu, bukan hikmah. Kadang-kadang ya saya contohkan ini kitab Al-Quran itu kadang-kadang ada warna-warna Al-Quran itu kan beda ya. Ya. Di situ disebutkan duluan mana Al-Quran dengan warnanya. Kadang-kadang kita melihat Al-Quran warnanya hijau. Ya, kadang-kadang kita terfokus pada warnanya Al-Quran, kita tidak memahami Al-Qurannya. Ya. Padahal warna itu tidak akan mungkin ada kalau tidak ada wadah yang ditempati untuk menampilkan warna itu. Dalam hal ini Al-Quran. Ya. Wadahnya itulah yang perlu kita pahami. Jangan warnanya. Kalau warnanya itu sedikit-sedikit bisa kita salah paham. Nah, ini. Jadi dalam hadis ini disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki ya, untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan terhadap agamanya Allah, ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang perlu nanti kita bahas mungkin secara panjang lebar pada pertemuan-pertemuan berikutnya nantinya, tentang bagaimana ya dalil-dalil yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan umat muslim saat ini yang mungkin sebahagian di antara kita saling menyalahkan. Ya, umpama ziarah kubur, kemudian baca doa, zikir, ya, setelah sholat ya di pagi, itu nanti kita akan bahas itu, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan pada setiap bulan setiap bulan Hijriah itu, misalnya nisfu Sya'ban, kemudian hari Asyura, dan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan ya di masyarakat muslim khususnya di Indonesia, barazanji, baca doa dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas nanti itu ya, agar kita hanya tidak sekedar memahami agama ini dari sisi syariatnya. Ya, kalau kita hanya berbicara masalah syariat, ya, maka konsekuensinya adalah syar'i, haram, sunat. Ya, itu. Kalau kita berbicara mengenai masalah agama, jangan hanya dipahami syar'inya, karena ya sempurnaan ini dan pengamalannya itu ada 3 unsur ya, sebagaimana
hadis yang dijelaskan pada awal awal kitab ini, nanti juga kita akan bahas itu. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril untuk memberikan pengetahuan tentang kesempurnaan ajaran agama ini, di situ dipahami ada 3 unsur. Yang pertama, mal Islam, apa itu? Yang kedua, mal iman, apa itu iman? Dan yang ketiga, mal ihsan, apa itu ihsan? Di situ dijelaskan secara rinci bahwa Islam itu adalah ucapkan 2 kalimat syahadat, salat, puasa, dan seterusnya, yang 5 rukun Islam itu. Jadi ketika kita berbicara dengan mengenai masalah Islam, itu hanya fokus kepada persoalan syariatnya. Ya. Islam itu terfokus kepada hanya ibadahnya. Ya. Mulai dari syahadat, puasa, zakat, haji, kemudian yang rukun Islam yang kelima itu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Hanya itu. Kalau kita berbicara dengan persoalan Islam, makanya membahas masalah ini itu senantiasa konsekuensinya syar'i, dan itu hanya dibahas dalam buku fikih. Ya. Tapi mal iman, apa itu iman? Jelaskan tentang rukun iman yang 6 itu. Nah, makanya ketika kita berbicara dengan persoalan iman itu erat kaitannya dengan masalah akidah, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian itu hanya dibahas dalam buku-buku tauhid. Iya. Tapi yang ketiga ini, kesempurnaan Islam itu mal ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka taraka wa illam apabila kalian tidak mampu melihat, ya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Yang disebut dengan ihsan itu adalah ketika kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan ketika kita tidak mampu melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah melihat kita. Inilah yang tidak dibahas dalam buku fikih dan buku tauhid. Itu hanya dibahas dalam ilmu tasawuf. Nah, untuk mendapatkan pemahaman agama yang luas ini, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak itu, tidak hanya belajar tauhidnya, tapi kita harus juga belajar tasawufnya. Karena tidak ada dibahas dalam buku fikih dan buku tauhid itu Tuhan. Jangan sampai kita mau melihat Tuhan dengan mata kepala, itu tidak mungkin. Yang kedua, jangan sampai kita mau melihat Tuhan ya seakan-akan bagaimana wujud Tuhan itu seperti apa, itu tidak mungkin. Yang mampu melihat itu mata hati, dan itu tidak sama ketika mata hati melihat dengan mata kepala. Makanya itu di dalam Al-Quran yang disebut basir itu adalah penglihatan mata kasar, dan al-basira itu adalah penglihatan mata batin. Pandangan mata kasar itu berbeda dengan mata batin. Ini yang perlu kita kaji lebih mendalam. Bagaimana kita mampu mencapai derajat sehingga kita mampu melihat mata batin itu mampu melihat Tuhan. Itu kan dalam ilmu tasawuf 3 kemungkinan mengapa sesuatu itu tidak bisa terlihat. Yang pertama, entah itu karena terlalu gelap sehingga kita tidak bisa melihat. Mungkin hati kita dipenuhi dengan lumuran dosa, bergelopotan dosa. Tidak bisa tersingkap tabir-tabir rahasia itu. Inilah diharapkan banyak kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu karena terlalu gelap, tidak bisa melihat. Yang kedua, entah karena mungkin terlalu terang. Ya. Kita lihat lampu 1000 watt itu, kalau terlalu terang itu tidak bisa kita lihat. Nah, yang ketiga, entah karena terlalu dekat. Allah itu, Tuhan itu kan aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher.
Ya, sehingga kita tidak mampu melihatnya. Iya. Coba lihat kalau terlalu dekat misalnya. Karena ya begitu dekatnya dengan mata kita, kalau kita tidak memakai cermin kita tidak bisa melihat. Ya, tapi berbeda ketika kita melihat cermin dengan melihat langsung. Nah ini, itu bedanya. Berbeda ketika kita melihat aslinya meskipun sama dengan melihat misalnya secara tidak langsung. Ya, seperti mungkin misalnya, ya. Seandainya saya memakai slide, ya, kemudian saya tayangkan, kemudian Bapak Ibu para pemirsa melihat mana, berbeda apa yang saya lihat di sini dengan apa yang mungkin sama naskahnya persis, tapi ya tentu beda aslinya dengan apa yang Bapak Ibu lagi lihat di sana. Makanya itu ini yang perlu kita kaji sebetulnya nantinya. Ya. Al-ihsan. Ya. Jangan hanya taunya hanya Islamnya, ya, tanpa memperdulikan tentang tauhidnya. Ketika kita berbicara dengan persoalan tauhid itu sangat dalam sekali. Apalagi kalau kita sudah berbicara dengan persoalan tasawuf. Ya, di barat syariat itu ibaratnya jalanan umum besar. Ya, tapi kadang-kadang macet. Kita mau lewat tol misalnya. Ya. Itu harus berbayar mahal. Iya. Apalagi kalau kita mau masuk melewati jalan-jalan rahasia sehingga kita, ya itulah bedanya. Hanya orang-orang yang memahami hanya persoalan agama itu hanya dengan Islamnya. Ya. Tidak memahami secara mendalam tentang tauhid itu. Sehingga apa yang terjadi, hanya sekedar berziarah kubur, ya, memohon kepada Allah supaya diampuni penghuni kubur, itu sudah dianggap lagi musyrik. Kenapa? Karena yang dipahami hanya syariatnya. Ya, padahal kita memohon kepada Allah juga di situ. Ya. Apalagi kalau kita kaji tentang tasawufnya, silaturahim itu tidak ada batasnya. Bukan hanya orang yang hidup, tapi orang mati pun juga kita bisa bersilaturahim. Selain daripada manusia juga kita bisa bersilaturahim. Makanya itu ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, saudara seiman, seislam. Ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, hanya ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa. Ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, ya, ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Ada lagi kalau menurut guru kita itu ukhuwah makhlukiyah, ya, persaudaraan terhadap sesama makhluk. Karena kita ini bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya disinilah pentingnya kita memahami agama itu tidak hanya sekedar Islamnya, tapi kita juga harus memahami tauhidnya dan kita harus memahami tasawufnya. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan yang akan menjelaskan itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian hadis yang kedua, An-Nabi sallallahu anhu qala ma ubidallahu bi syai'in afdala min al-fiqhi fi ad-dini wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin wa li kulli syai'in imadun wa imadu hadzal din al-fiqh. Rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdala min al-fiqhi fi ad-dini wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, tidak ada ibadah di sisi Allah yang paling afdal, yang lebih baik dari memahami ajaran agama Allah. Makanya itu demi satu orang saja yang memiliki pengetahuan atau ilmu
orang alim lebih berat bagi setan, ya, untuk menggoda dibanding daripada 1000 orang, ya, yang tidak mempunyai ilmu atau bukan ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu. Nah, makanya itu sesungguhnya segala sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang agama ini adalah, ya, memahami ajaran agama. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Itu kan pernah dikisahkan bahwa setan itu gelisah akan masuk menggoda orang yang salat di situ. Namun karena dia tidak bisa masuk karena ada orang yang tidur di dekat orang yang salat itu. Ya, ketika ditanya, "Kenapa kamu tidak bisa masuk?" "Saya tidak masuk karena ada orang yang tidur di samping orang yang salat itu." Siapa itu? Adalah orang yang berilmu, sementara yang salat itu tidak punya ilmu. Ya. Ini berat bagi setan. Mempunyai ilmu yang bukan ahli ilmu, itu lebih gampang setan menggoda ketimbang dengan satu orang yang punya ilmu. Nah, jadi bandingannya seperti itu. Bahkan disebutkan bahwa, ya, dalam hadis lain disebutkan, an Muhammad ibn Ali alimin afdal min sab'ina raka'atan min ghairi alimin. Ya. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim lebih afdal daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak alim atau orang yang tidak paham terhadap agama. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ad-Najjar dari Muhammad bin Ali. Ini luar biasa. Iya, sangat luar biasa. 2 rakaat saja dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu, itu lebih afdal ketimbang dari 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Ini luar biasanya. Ya. Oleh sebab itu, ya, kita akan dalam program pesantren virtual ini hadir untuk seluruh para pemirsa. Ya. Tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan tentang bagaimana tata cara sholatnya, ya, bagaimana niatnya, bagaimana bacaan-bacaan sholatnya. Tapi pesantren virtual ini akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan baik, ya, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar ibadah lahiriah, tapi ibadah, ya, yang biasanya kita istilahkan dengan ibadah batin. Karena dalam syariat itu disebutkan bahwa, ya, ibadah lahiriah itu hanya gerakan-gerakan badan kita dalam beribadah dan bacaan-bacaan. Tapi mengingatnya Allah itu harus kita kenal siapa yang kita ingat. Ya, tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu kalau kita tidak kenal. Mengenal Allah itu harus melalui ilmu yang disebut dengan tasawuf atau ma'rifah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsya bitaqallah ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.